Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabar kalian ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Langsung lompat ke menit kedua kawan-kawan jika pengantar saya kelamaan. Bertemu lagi nih dengan saya Nara di channel Ewako 13. Semoga hari ini kita lebih baik dari hari kemarin. Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua yang sudah singgah dan menonton video saya hingga akhir. Tak lupa pula saya ucapkan maaf jika tidak menarik. Silakan kawan-kawan kritik dan juga dislike jika memang tidak suka. Baiklah kawan-kawan, waktunya kita lanjut ke ceritanya. Sebelumnya, kita melihat Damho yang tidak diterima oleh Hyungum. Setelah pertandingan pertama selesai, pertandingan kedua pun akan segera berlangsung. Pertandingan kedua ini akan mempertemukan dua murid kelas 1, yaitu Han Soyu dan juga Mugiol. Han Soyu adalah pendekar pedang bunga plum, satu-satunya seniman bela diri wanita di Gunung Hua. Para murid berpendapat bahwa tidak perlu menonton pertandingan ini, karena sudah pasti siapa pemenangnya. Han Soyu menyuruh Mugiol untuk melakukan serangan pertama sebagai penghormatannya terhadap juniornya. Mugiol malah menyuruh Han Soyu untuk melakukan serangan pertama karena dia sebagai seorang pria. Han Soyu lalu bersiap dengan tekniknya. Adik kecil, kebanggaan semacam itu memang bagus, tapi bisa berbahaya untuk dirimu, ucap Han Soyu. Kesombongan diperlukan agar bisa mengendalikan diri sendiri. Apa yang bisa dicapai jika mereka tidak memiliki harga diri, balas Mugiol. Han Soyu dengan senang hati akan melakukan serangan pertama. Dia lalu melompat dan langsung mengirimkan serangan kepada Mugiol. Mugiol bergumam bahwa seniornya itu benar-benar berbeda dengan penampilannya yang begitu feminim. Mugiol yang tak ingin kalah begitu saja, dia mulai fokus pada pertandingan. Menurutnya, jika dia meremehkan Han Soyu, dia akan kalah dengan begitu mudah. Tak menunggu lama, Han Soyu langsung mengeluarkan teknik kuatnya. Keterampilan pedang 24 langkah dari Gunung Plum. Sebagai murid kelas 1, tentu saja Mugiol tidak selemah itu. Dia berhasil menghindari serangan dari Han Soyu. Indah dan efisien. Setiap kali pedang senior menebas dan menusuk, aku melihat bunga plum bermekaran, seperti yang diharapkan dari keterampilan pedang 24 langkah dari bunga plum. Sebagai satu-satunya senior perempuan, Han Soyu mengejar cara pedangnya sendiri. Tentu saja, seperti yang diharapkan Mugiol, masih terlalu lemah untuk bisa menantang Han Soyu. Terlihat Mugiol yang sudah terpojok oleh serangan yang dilancarkan oleh Han Soyu, namun dia enggan untuk menyerah begitu saja. Kamu terlalu lambat Mugiol, ucap Han Soyu yang melompat dan sudah berada di hadapan Mugiol. Keterampilan pedang 24 langkah dari bunga plum, ucapnya mengeluarkan tekniknya itu. Kali ini Mugiol tidak dapat menghindari serangan Han Soyu dan terkena serangan bertubi-tubi dari teknik Han Soyu. Sudah berakhir pertandingan ini, Mugiol bergumam di benaknya. Bahkan jika itu hanya pedang kayu, jika dia memukul sedikit lebih keras, mungkin aku akan mati. Dia lalu berkata, "Kakak perempuan, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Adik kecil, kamu juga luar biasa. Hanya saja, jangan menyerah pada serangan pertama lain kali," balas Han Soyu. Dia lalu dibantu untuk berdiri oleh murid lainnya. Sebelum pergi, dia mengatakan bahwa dia tidak akan melupakan apa yang telah diajarkan seniornya barusan. Seperti yang diharapkan dari Han Soyu, dia tidak meninggalkan ruang untuk serangan balik dan menyelesaikan pertandingan secepatnya. Salah satu murid lalu berpikir untuk melawan Han Soyu suatu saat nanti jika dia memiliki kesempatan. Namun temannya menyarankan agar lebih baik jika dia mengurus tubuhnya saja. Hyungum lalu bertanya siapa selanjutnya yang akan maju. Itu murid tingkat pertama yang bernama Damho dan Sugyong, ucap murid yang memimpin pertandingan itu. Sugyong bergumam di dalam benaknya. Kenapa lawanku kebetulan adalah dia?
Sugyung ingin menunjukkan keahliannya di depan pendekar pedang yang berbudi luhur. Tapi orang yang akan menjadi lawannya malah Damho. Sungguh sial menurutnya. Jika dia mengalahkan pria lumpuh seperti Damho, bahkan tidak ada yang akan bisa dia banggakan, pikirnya. Tentu saja para murid sibuk membicarakan Damho. Tidak ada cara bagi Damho untuk memenangkan pertandingan ini. Seharusnya Damho mau menyadari itu dan keluar dari kompetisi, ucap mereka. Damho lalu memberikan salam kepada Hyun-gum. Murid kelas 1, Damho, saya menyapa pedang yang bajik. Kamu pasti menjadi murid yang Hyun-so terima untuk hiburan. Kamu harus kembali sekarang, ucap Hyun-gum yang tidak ingin menerima Damho. Mendengar perkataan Hyun-gum membuat Damho begitu marah. Untuk apa? Ucap Damho. Bolehkah saya bertanya, mengapa saya harus kembali? Tanyanya meminta penjelasan kepada Hyun-gum. Hyun-gum lalu menghentikan langkahnya dan balik bertanya kepada Damho. Apakah Damho benar-benar tidak tahu alasan mengapa dia menyuruhnya untuk turun? Apakah karena kakiku? Ucap Damho. Hyun-gum mengatakan bahwa Damho memiliki alasan besar untuk didiskualifikasi sebagai seorang seniman bela diri. Ilmu pedangku bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi untuk dipelajari oleh orang sepertimu yang lumpuh itu, ucap Hyun-gum. Calon sih ini ya kawan-kawan ya, pasti masuk list balas dendam nih ke depannya. Ditunggu aja. Jika kamu adalah murid seorang master Taoist, maka kamu berhak menjadi seorang master Taoist juga, lanjut Hyun-gum. Apakah Anda menyuruhku untuk berhenti belajar seni bela diri dari sekarang? Balas Damho. Berani Damho ini kawan-kawan. Padahal dia masih sangat kroco, tapi mentalnya ya gitu, benar-benar kuat ya. Hyun-gum mengatakan bahwa Damho sudah mengalami kesulitannya sendiri. Damho sudah mencoba mengatasi batasan fisiknya untuk sementara waktu saat ini. Tapi tidak peduli seberapa keras Damho mencoba, tidak mungkin untuk mengatasi kerusakan fisik sebesar itu. Kamu tidak akan pernah bisa mencapai kenaikan, ucap Hyun-gum. Mencari jalan lain merupakan satu-satunya nasihat yang dapat Hyun-gum berikan kepada Damho. Aku tidak bisa melakukannya, ucap Damho membantah perintah dari Hyun-gum. Damho mengatakan kalau dia ingin diperlakukan sama seperti yang lainnya sebisa mungkin. Tentu saja itu membuat Hyun-gum semakin kesal padanya. Jika kamu menolak untuk mundur, maka mulai pertandingannya, teriaknya pada Sugyung. Sugyung, apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Buat anak itu sadar akan kenyataan, lanjut Hyun-gum yang sudah benar-benar marah dibuat Damho. Menurut Hyun-gum, itu adalah hal terbaik yang bisa dilakukan untuk Damho. Sugyun pun tak bisa membantah perintah dari Hyun-gum dan akan memulai pertandingannya. Junior, jangan membenciku, ucap Sugyung. Terlihat juga Han So-yu yang menyadari teknik Jukitsu yang akan digunakan oleh Damho. Bukankah kita perlu menghentikan pertandingannya? Tidak mungkin Jukitsu dapat digunakan untuk mengalahkan seni 5 elemen tinju, ucap Han So-yu. Han So-yu, itu adalah keputusan yang telah diambil oleh Damho sendiri, ucap Mugyung. Han So-yu sejatinya sangat ingin menghentikan pertandingan tersebut, akan tetapi dia tidak mampu melakukannya. Menurut Mugyung, meskipun mereka sedikit terlambat, tapi mereka juga tetap harus menunjukkan pada Damho kenyataan di mana dia tinggal. Itulah yang terbaik bagi Damho. Damho berinisiatif untuk melakukan serangan terlebih dahulu. Tetua, saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa saya tidak salah, gumam Damho di dalam benaknya. Damho melesatkan sebuah tinju yang cukup kuat. Bahkan Sugyung juga mengakui kekuatan dari tinju Damho. Damho pasti telah melakukan banyak pelatihan yang cukup berat, pikir Sugyung. Teknik Jukitsu yang digunakan oleh Damho sudah lama tidak pernah digunakan oleh Sugyung. Semua murid Gunung Hua juga tahu bahwa Jukitsu itu tidak bisa mengalahkan teknik 5 elemen tinju. Terlihat Damho yang kewalahan dan terpojokan oleh Sugyung. Meskipun begitu, Damho masih mampu menangkis dan menahan semua serangan yang dilancarkan kepadanya. Jika kamu masih belum mengerti, kamu harus mengalaminya secara langsung, ucap Sugyung yang kini menyerang menggunakan kakinya. Meskipun Damho mampu untuk menangkisnya, namun dia tetap saja dibuat mundur oleh kuatnya tendangan dari Sugyung.
Para murid yang menonton tentu saja dibuat sedikit kagum oleh Damho karena sejauh ini dia masih cukup baik untuk menahan setiap serangan dari Sugiyong. Kelihatannya seperti tendangan sederhana, tapi lenganku terasa seperti akan lepas, gumam Damho. Sejauh ini, Damho sudah melebihi ekspektasi dari Mugyong. Damho yang berlatih Jujutsu dan Bukogun setiap harinya tanpa henti. Tapi mustahil bagi Damho untuk mengalahkan teknik 5 tinju elemen dengan tekniknya saat ini, pikir Hansoyu. Sugiyong sebenarnya sedang menahan diri dan tidak menggunakan sepenuhnya kemampuannya. Sepertinya hati serah kamu ingin mengalahkanku. Pikirkan kembali apa yang mampu kau lakukan. Dengan tubuhmu itu, tidakkah ada yang bisa kamu lakukan di Gunung Hua, ucap Sugiyong. Dia lalu membalut tinjunya dengan kinya. Dan akhirnya tinju itu berhasil didaratkan di perut Damho. Teriak kesakitan pasti si Damho itu, kawan-kawan. Pada dasarnya, dia memang bukan lawan sepadan bagi Sugiyong. Terlempar kini dia. Dia yang saat ini sudah terjatuh ke tanah hanya bisa menghardik dirinya sendiri di dalam hatinya. Para murid lalu membulinya. Berpikir untuk melawan teknik 5 elemen tinju dengan Jujutsu merupakan sebuah kesombongan, pikir mereka. Kamu sekarang mengerti kan arti dari pedang sepuh? Tidak peduli berapa kali kamu naik dan turun Gunung Hua. Apa yang tidak mungkin akan tetap tidak mungkin. Jadi akui saja itu dan menyerahlah, ucap Sugiyong. Menyerah? Tentu saja, kata itu tidak akan keluar dari mulut Damho. Bahkan tidak terbesit di pikirannya sedetik pun untuk menyerah. Dia kemudian bangkit lagi dan ingin melanjutkan pertarungan tersebut. Aku tidak akan goyah di sini. Apakah kau memberitahuku untuk mengikuti jalan seorang sarjana? Aku akan menunjukkan kepadamu bahwa pilihanku tidak salah. Bahkan dengan kaki ini yang menyeretku ke bawah, aku tidak akan membiarkannya membuatku terjatuh, ucap Damho yang bersiap untuk bertarung. Melihat Damho yang kembali bangkit, tentu saja membuat Sugiyong tidak memiliki pilihan lain lagi selain menghajar Damho jauh lebih keras lagi. Dia sebenarnya tidak ingin menggunakan teknik 5 elemen tinju. Akan tetapi, karena tetua sudah menonton, dia tidak ingin membuang-buang waktu lagi. Aku datang. 5 teknik tinju elemen, teriak Sugiyong yang melompat ke arah Damho sembari mengeluarkan teknik andalannya. Meskipun Sugiyong sudah menggunakan teknik 5 tinju elemen, Damho masih mampu untuk menghindar dan menahan setiap serangannya. Sulit dipercaya tentu. Damho menggunakan keahlian dasarnya untuk menghindari teknik tinju 5 elemen. Damho lalu menguatkan kakinya ke tanah agar mampu mengirimkan tinju yang lebih kuat ke Sugiyong. Melihat itu tentu saja membuat Sugiyong tercengang dan tidak habis pikir. Kekuatan yang luar biasa, ucap Sugiyong yang menahan tinju dari Damho. Sekarang, gumam Damho yang melihat sebuah celah. Menyadari apa yang ingin dilakukan oleh Damho, membuat Mugyong serta Hansoyu terkejut. Damho tidak akan bisa menutup celah tersebut, pikir Hansoyu. Damho! Teriak kedua orang itu yang cukup mengkhawatirkan Damho. Bagaimanapun mereka memperingatkan Damho, semua itu percuma, kawan-kawan. Sugiyong dengan cepat lalu melakukan serangan balik menggunakan kakinya. Dia melakukan sebuah tendangan yang tepat mengenai wajah dari Damho. Inilah akhirnya, ucap Sugiyong yang hendak menyelesaikan pertarungan ini dengan melakukan serangan terakhir. Damho yang sudah terlempar dan terseret di lantai tentu sudah mati langka dan sulit baginya untuk menghindar. Akan tetapi, ternyata Damho masih sempat untuk memposisikan diri dan lagi mampu menahan serangan lutut dari Sugiyong. Tidak habis pikir Sugiyong. Pada posisi seperti itu, bahkan Damho masih mampu untuk memblokir serangannya. Di dalam pikiran Sugiyong, di mata tetua, dialah yang telah menyeret keluar pertarungan ini. Aku tidak ingin menggunakan ini untuk melawan orang cacat. Tetapi, aku tidak punya pilihan lain, ucap Sugiyong yang sudah bersiap dengan teknik lainnya lagi. Itu adalah langkah bunga plum. Seni bela diri Damho bahkan tidak bisa dibandingkan dengan langkah bunga plum.
ucap Han Soyu di benaknya. Tidak mungkin, ucap Sugyong yang sedikit terkejut karena Damho secara tiba-tiba sudah melompat ke arahnya dengan tinjunya. Ini adalah akhir bagimu, ucap Sugyong yang melesatkan pukulan yang begitu kuat yang dialiri Ki. Serangan api emas penekan. Ya. Tidak bisa tentu Damho menghindari serangan itu. Dengan menggunakan energi api untuk menekan energi emas di tubuh lawan, itu mampu untuk membunuh lawan mereka. Oleh sebab itu, teknik tersebut dinamakan serangan api penekan emas. Jadi diakhiri dengan itu ya. Sungguh tidak terpikirkan bahwa Sugyong akan menggunakan serangan api penekan emas untuk mengalahkan Damho, ucap para murid yang menonton. Terkapar tak berdaya kini Damho di tanah. Tak mampu sebenarnya dia menahan rasa sakit akibat pertarungan ini. Tidak, aku tidak boleh menyerah sekarang, gumam Damho yang masih berusaha dan mencoba untuk berdiri. Kau benar-benar masih ingin bangun. Setelah dipukul dengan kepalan 24 bunga plom dan langkah-langkah bunga plom, ucap Sugyong dengan kesalnya melihat kekeras kepalaan dari Damho. Rasa sakit yang disebabkan oleh serangan api penekan emas seharusnya begitu menyiksa. Dasar bajingan yang mengerikan, pikir Sugyong. Damho masih begitu yakin pada dirinya sendiri bahwa dia akan mendapatkan sebuah kesempatan untuk melesatkan serangan yang kuat. Junior, berhentilah sekarang, berhentilah, ucap Sugyong. Senior, aku tidak bisa menyerah sekarang, balas Damho. Teruskan, teriak Hyunggum. Sugyong menolak dan enggan melanjutkannya. Dia juga sebenarnya kasihan melihat kondisi dari Damho. Semangat Damho masih belum hancur. Lawanmu belum menyerah, tetapi kau ingin mengakhiri pertandingan. Aku tidak bisa mengajarkan seni bela diri kepada murid yang begitu longgar, ucap Hyunggum dengan nada tinggi. Akan lebih baik jika Damho menyerah, pikir Sugyong. Tapi dia juga tidak memiliki pilihan lain selain terus melanjutkan pertarungan ini, lagi dan lagi menghajar Damho. Damho, karena kamu, aku kehilangan minat dari tetua, ucap Sugyong yang kini mengambil pedang kayunya. Begitu kesal dia dibuatnya. Apakah aku harus mematahkan semua tulangmu agar kau menyerah? Lanjutnya yang sudah tidak ingin lagi menahan serangannya. Dia akan mempertaruhkan segalanya untuk membuat Damho hancur. Serangan pedang bunga plume mekar, itulah teknik yang kali ini digunakan oleh Sugyong untuk menyerang Damho. Apakah Damho masih mampu menahan serangan itu? Tentu saja tidak ya kawan-kawannya. Hancur Gen Damho terkena teknik dari Sugyong. Jangan berekspresi tinggi ya kawan-kawannya. Manhwa ini bukan manhwa yang langsung jadi OP ketika terdesak. Begitu terkejut para murid yang menonton. Itu merupakan serangan pedang bunga plume yang mekar. Untuk mengalahkan Damho, dia bahkan harus menggunakan serangan pedang bunga plume mekar. Tak sampai di situ kawan-kawan, Sugyong tidak menghentikan serangannya dan masih melancarkan tebasan pedang kayunya secara bertubi-tubi. Terpojok dan tak mampu sudah Damho untuk melawan. Setiap serangan yang diarahkan kepadanya, semua masuk dan menghantamnya dengan begitu kuat. Terhampas, terlempar dan dijadikan samsak si Damho ini. Tidak ada lagi rasa kasihan yang ditunjukkan oleh Sugyong. Ini kenyataannya, ucap seseorang yang entah siapa kawan-kawan. Hah? Ungyong? Apakah tubuhnya baik-baik saja? Ucap Mugyong. Tidak peduli seberapa kuat keinginannya, dia tidak akan dapat mengatasi keterbatasan fisiknya, ucap Ungyong. Jalan seorang seniman bela diri tidak cocok dengan Damho. Kakak senior hanya melakukan ini demi masa depan Gunung Hua. Jangan merasa menyesal untuk Damho sekarang, lanjut Ungyong. Aku masih belum selesai, ucap Damho. Sugyong melompat ke arah Damho berniat mengakhiri pertarungan ini. Kalau Nara perhatikan ya, ini tuh mirip-mirip ya kawan-kawan dengan pertarungan terakhir Yunho. Sekarang, gumam Damho yang sepertinya melihat sebuah celah untuk menyerang. Dia lalu bangkit dan melompat juga ke arah Sugyong. Sugyong menjadi begitu kesal. Gerakannya begitu besar, ucap
ucap Mugyong. Mugyong, Eungyung, Han Soyu, bahkan Yungum terpelongok melihat kedua orang itu. Terlebih lagi Damho yang nekat melompat mendekati Sugyong. Terlihat pedang kayu yang diselimuti ki milik Sugyong dan tinju dari Damho yang sudah siap untuk mengenahi satu sama lain. Entah siapa yang berhasil mendaratkan serangannya. Ini dia. Inilah satu-satunya kesempatanku, ucap Damho yang berhasil mendaratkan tinjunya. Aku harus berhasil mengambil kesempatan ini, gumam Damho. Terlihat pula ekspresi dari Sugyong yang kesakitan terkena serangan dari Damho. Aku berhasil, gumam Damho. Tinju dari Damho mampu memukul mundur Sugyong beberapa langkah ke belakang. Sial, apakah sudah berakhir sekarang? Gumam Damho yang menyadari pukulannya tidak cukup untuk membuat Sugyong terjatuh, sementara dia sudah mulai kehabisan tenaga. Sialan, aku menganggap si cacat itu terlalu enteng, ucap Sugyong yang kini mengeluarkan darah dari mulutnya. Jika dia mengumpulkan ki ke dalam pukulan itu, aku pasti mati, lanjut Sugyong di dalam benaknya. Dasar keparat kau, ucapnya yang sudah tidak bisa menahan amarahnya terhadap Damho. Pedang kayu miliknya sudah berada tepat di depan wajah Damho. Hanya bisa pasrah Damho kali ini. Dan akhirnya, tepat, berceceran darah mengalir keluar dari kepala, mulut, serta hidungnya. Damho. Bagus sih mentalnya. Pendiriannya juga cukup kokoh ya kawan-kawannya. Tapi ya sadar diri juga perlu ya kawan-kawannya. Sama lah kalau mau nembak cewek apa cowok gitu kan. Meskipun kita pede, tetapi tetap harus sadar diri juga ya kawan-kawannya. Siapa yang ingin kita dekati? Setidaknya jangan langsung to the point lah. Ada yang namanya proses, pendekatan, kenal apa dan lain sebagainya. Ya setidaknya biar ndak terlalu sakit lah kalau ditolak. Astagfirullah. Terima kasih untuk semua super kawan-kawan semua. Maaf nih, Mimin di sini juga sedang bertarung sengit melawan Mah serta asam lambung yang main keroyokan nyerangnya. Saya Nara, Ewa 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.